إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, tidak ada kata yang patut untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita bisa dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah ya saya untuk sekedar menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kewajiban kita saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran, dan juga dalam rangka mengamalkan sabda Rasul SAW, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Namun sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan andil untuk berdirinya Ma'had yang insya Allah sebagai mercusuar dakwah tauhid dan sunnah khususnya di NTB ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan memberkahi Ma'had Abu Hurairah beserta aktivitas di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah Ma'had Abu Hurairah merupakan aset yang sangat berharga terutama bagi negeri kita ini, untuk mencetak generasi yang insya Allah bermanfaat bagi negeri yang kita cinta ini, dan juga bagi Islam dan kaum al-muslimin. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Islam satu-satunya agama yang benar, dan Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah pada hari ini, itu pada waktu Hajjatul Wada', haji perpisahannya Rasul SAW. Allah turunkan ayat ini, pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Seorang ulama tafsir yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hazihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah terbesar bagi umat Islam, yaitu Allah menyempurnakan agama ini bagi mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Sehingga kaum muslimin tidak butuh lagi kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak butuh ajaran selain ajaran Islam.
Kemudian kata beliau, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada agama kecuali yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam sebagai agama yang sempurna sangat amat terang benderang menjelaskan semua permasalahan yang dibutuhkan oleh umat Islam. Dari A sampai Z, dari A sampai Ya, semuanya sudah ada dalam al-Islam. Islam agama yang sangat amat sempurna. Tidak ada kebaikan, kemaslahatan kecuali Islam telah menjelaskan dan menyuruh umat kepadanya. Dan tidak ada kejelekan, keburukan, kemadaratan kecuali Islam telah melarang, memperingatkan darinya. Sebagaimana kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu fil hawa bi janahihi illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita semuanya, dan tidaklah seekor burung terbang di udara dengan kedua sayapnya, melainkan telah diajarkan kepada kita ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau membawakan hadis Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Jangankan masalah yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang mencakup kemaslahatan umat, masalah qadaul hajah, masalah buang air saja, Islam mengajarkan secara detail. Masuk kamar mandi, ada doanya. Kaki mana yang harus didahulukan. Demikian pula keluar dari kamar mandi, apa doanya, kaki mana yang didahulukan. Semuanya ada dalam ajaran Islam, dalam sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Kalau kita mau selamat, mau bahagia, sukses di dunia wal akhirat, cukup ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Dan di antara masalah yang sangat amat terang benderang di dalam ajaran Islam, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak kita. Bagaimana pendidikan terhadap anak-anak. Ini dalam Al-Quran dan Sunnah sangat luar biasa perhatian Islam. Karena mereka merupakan aset umat. Mereka adalah generasi yang diharapkan untuk bisa membawa kepada kejayaan dan kemuliaan Islam. Dan untuk membawa negeri yang kita cintai ini kepada negeri yang makmur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam sekali lagi sungguh luar biasa perhatiannya kepada pendidikan anak-anak. Dan Mahat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan salah satu yang mengambil andilnya untuk memberikan sumbangsi kepada agama dan juga negeri kita dalam mendidik anak-anak tersebut. Memang secara asal orang tualah yang paling wajib bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Orang tuanya lah yang paling ditanya pada hari kiamat tentang pendidikan anaknya. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Kata Rasulullah SAW, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci dari kesyirikan, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka terlahir dalam keadaan suci. Namun siapa yang mengabarinya? Berapa banyak anak yang durhaka, berapa anak yang menjadi penjahat, menjadi pecandu narkoba, menjadi anak-anak yang merupakan sampah masyarakat. Yang paling bertanggung jawab, kata Rasulullah, fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau seperti Yahudi. Yang menjadikan mereka orang Nasara atau yang seperti Nasara. Atau juga yang menjadikan mereka Majusi. Ini tanggung jawab ada di pundak
setiap orang tua, terutama bapak, terutama kepala rumah tangga, yang mana Rasul mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan anak keturunan kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kita ingat juga sabda Rasul SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang kepala rumah tangga, dialah pemimpin dalam rumah tangga tersebut, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya, baik istri dan anak-anaknya. Maka sekali lagi harus kita punya keyakinan bahwasanya pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Itu yang paling utama diyakini terlebih dahulu. Kemudian mungkin ya orang tua karena mungkin belum pernah belajar agama, dia menitipkan anaknya kepada mahat, ya seperti mahat Abu Hurairah yang merupakan insya Allah mercusuar dakwah tauhid dan sunnah di Mahat di NTV di Mataram khususnya, merupakan pelita cahaya yang menyinari generasi ya di negeri kita yang kita cintai ini. Maka kewajiban kita harus ada ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling gotong royong dalam memberikan kebaikan dan ketakwaan, ya, terutama bagi generasi muda Islam dan kaum muslimin. Ya, mungkin ya biasanya ada namanya manusia itu wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Banyak ya mungkin yang mengeluh ya fasilitas kurang, ya. Biaya kok mahal, kadang seperti itu. Meskipun sudah murah, namun terkadang itulah banyak sebagian manusia yang tidak bersyukur. Padahal ya pendidikan ya yang dia tahu dan sunnah ini mahal harganya. Apalagi apalah artinya harta ya demi pendidikan anak kita, daripada anak kita jatuh ke dalam jurang kriminalitas, dari pecandu narkoba. Ya, apalagi kita mampu, mengapa kita tidak menyumbangkan, menyisihkan harta kita demi pendidikan anak kita, yang insya Allah ya harus kita ingat kebaikan pendidikan anak itu akan kembali kepada ya diri kita masing-masing. Ya. Bahwasanya pendidikan sekali lagi ya anak, jika anak itu baik, ya insya Allah akan menjadi barokah bagi keluarga kita, menjadi barokah bagi kehidupan kita, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak. Ya, kita ingat Rasul SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salatin. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Di antaranya waladun salihun yaja'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Bahkan kata para ulama, kesolehan seorang anak insya Allah bermanfaat bagi orang tuanya. Maka apalah arti harta ya bagi kita jika kita tidak menafkahkannya demi pendidikan anak kita. Apalagi ya dengan kita menginfakkan harta kita untuk anak kita, insya Allah ya rezeki kita akan semakin barokah, semakin bertambah. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, ada 2 bersaudara. Satunya seorang pebisnis, pedagang. Saudaranya atau mungkin adiknya, dia suka belajar di masjidnya Rasulullah SAW. Seorang kakak ini mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang adiknya. Adiknya nggak mau membantu berdagang. Dia cuma belajar ilmu agama di majlisnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, la'allaka turzaqu bi. Ya. Kata Rasulullah, bisa jadi karena dia rajin belajar ilmu agama, engkau diberi rezeki lewat perantaranya, lewat barokah ilmunya. Ya. Maka sekali lagi, Bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita bakhil. Selama kita mampu untuk menafkahkan harta kita demi pendidikan anak kita, insya Allah itu barokah bagi harta kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita sampai di akhir kelak.
Apalagi kita ingat hubungan orang tua dan anak, kalau selamat kedua belah pihak, orang tua dan anak betul-betul di atas iman yang benar, betul-betul di atas kesolehan, maka insya Allah akan langgeng sampai di surga kelak. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, orang-orang yang beriman memasukinya bersama orang tua mereka, bersama anak dan istri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan anak dan istri kita sampai di surga kelak. Namun itu semuanya tidak akan terwujud kecuali dengan pendidikan yang benar. Pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang betul-betul berasal dari wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan banyak kisah-kisah para nabi, hamba-hamba Allah yang saleh, yang merupakan suri teladan bagi kita bagaimana mendidik anak yang sebenarnya. Contoh Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Allah mengatakan, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Ya. Maka sang anak mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Inilah anak-anak yang sejak dini dididik dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang benar. Maka mereka menjawab, kami hanya menyembah kepada sesembahanmu, sesembahannya nenek moyangmu dari Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, sesembahan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang paling utama. Bukan urusan dunia dulu, namun urusan akhirat. Insya Allah kalau akhirat sudah diraih, dunia akan ikut. Namun kalau dunia dulu, akhirat tidak mesti ikut. Maka orang tua harus punya keyakinan bahwasanya wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan kalau akhirat sudah diraih, insya Allah dunia akan ikut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini harus kita yakini dulu. Jangan anak itu dididik dengan pendidikan dunia semata, seolah-olah dunia itu kekal abadi. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau orang sekarang itu wasiatnya belajar urusan dunia yang rajin, nak ya. Jadi dokter, jadi profesor, jadi pejabat, jangan lupa sholat. Itu wasiat banyak orang tua, bapak ataupun ibu. Artinya kalau lupa ya sudah, Rabbana la tu'akhidna in nasina asana. Rabbana Ghafurur Rahim, artinya apa? Dikesampingkan urusan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, cari dulu urusan akhirat. Jangan lupa urusan apa? Dunia. Kebalik dengan wasiat orang tua kita, atau kebanyakan daripada orang-orang tua yang ada sekarang. Urusan dunia yang difokuskan, urusan akhirat apa? Dikesampingkan. Maka banyak pejabat yang mungkin korupsi, banyak pedagang yang korupsi. Karena itu dunia yang diutamakan, akhirat kalau nggak lupa, ya sudah, Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana. Maka pendidikan yang paling utama, pendidikan anak untuk bisa paham agama yang benar, terutama al-aqidah. Dan itu pendidikan yang paling utama dan pertama, mendidik anak dengan akidah yang benar. Karena akidah itu merupakan sumber dari segala bentuk kebaikan. Kalau kita lihat bagaimana wasiat seorang hamba Allah yang saleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang kita selalu baca. Kalau kita baca Quran lain kalau baca Quran beda, nggak ketemu. Kalau baca Quran kita akan ketemu, yaitu surat Luqman. Bagaimana Allah abadikan kisahnya, bagaimana Allah abadikan
wasiat beliau kepada putranya. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Bagi seorang tua, sebagai pendidik, sebagai guru ustadz, ini wasiat yang harus diperhatikan. Idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman alaihissalam, itu seorang hamba Allah yang saleh, berkata kepada anaknya, putranya ketika dia memberikan wejangan, ya bunayya la tusyrik billah. Ini wasiat pertama, pendidikan pertama. Apa itu? Jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau menyembah kepada selain Allah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah, baik kepada wali atau nabi yang telah meninggal dunia. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena kesyirikan kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang paling maksiat. Ini harus apa? Diprioritaskan. Pendidikan di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Karena apalah artinya akhlak yang benar kalau tidak ada akidah yang benar? Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka memiliki sebagian akhlak yang mulia. Mereka dermawan, mereka menghormati tamu. Namun apalah artinya akhlak-akhlak tersebut kalau tidak didasari oleh akidah yang benar? Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Tidak ada manfaatnya. Makanya kalau kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul, awal dakwah mereka, prioritas dakwah mereka, intisari dakwah mereka, yaitu menyeru umat manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budallah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? An i'budallah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah, tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang dizalimi, dipenjara, dakwah beliau, dakwah kepada tauhid, tidak menyeru umat untuk kudeta, tidak menyeru umat untuk membuat teror, padahal beliau dizalimi, namun beliau tetap dakwah yang utama menyeru umat kepada la ilaha illallah, tidak ada sembahyang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua orang yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asman samaitumuha antum wa aba'ukum ma'azau biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri. Ini hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amar alla ta'budu illa iyyah. Dia tidak memerintahkan kecuali kalian hanya beribadah kepada Allah semata. Ini tauhid, akidah yang lurus yang telah ditanamkan ke dalam kaum muslimin. Jangan pernah mengatakan, oh itu kan untuk umat-umat yang belum masuk Islam, itu non-muslim. Kita katakan, jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Jangan kita pernah merasa aman dari godaan-godaan syaitan yang menyeru umat kepada kesyirikan. Apalagi Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailun min ummati al-awsan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mereka mengikuti jejak orang-orang musyrikin, dan sebagian kabilah dari umatku akan menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangankan kita ma'asal muslimin, para nabi, para rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW khawatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Maka beliau pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, yang sangat kokoh akidahnya. Namun beliau masih khawatir jangan sampai beliau dan anak keturunannya jatuh ke dalam kesyirikan.
beliau pun berdoa kepada Allah, wa janubani wa baniya anak budal asna. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari berbuat kesyirikan. Kalau saja para anbiya, Khalilullah kekasih Allah, Sayyid waladi Adam, Nabi kita Muhammad SAW takut jatuh ke dalam kesyirikan, keluarganya jatuh ke dalam kesyirikan, apa kita masih merasa aman? Maka harus ada kekhawatiran. Dan itu menjadi cambuk bagi kita untuk kita terus belajar akidah yang benar, untuk kita mengajarkan kepada anak didik kita pendidikan yang benar, atau memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah, ma'had, madrasah yang betul-betul lurus akidahnya sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Ini karena bahayanya luar biasa. Sampai-sampai kata Allah tadi, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Syirik lebih bahaya daripada narkoba. Syirik lebih bahaya daripada korupsi. Syirik lebih bahaya daripada minuman keras. Lebih berbahaya daripada perzinahan. Itu semua maksiat. Namun syirik yang paling zalim. Karena apa? Karena mereka menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Padahal Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, namun mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat maksiat seperti tadi, minum khamar, kecanduan narkoba, berzina, mungkin merampok, mencuri, ini bukan berarti kita meremehkan dosa. Cuma kalau dibandingkan dengan syirik, ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Kalau orang itu meninggal dunia belum bertobat dari kesyirikan, mungkin dia pernah meminta kepada wali yang telah mati, atau mengkeramatkan kuburan, atau minta-minta kepada dukun atau paranormal. Maka kalau dia belum bertobat, tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Namun kalau orang itu berbuat maksiat, meskipun dia belum bertobat, bisa jadi Allah mengampuninya. Karena Allah berjanji tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Bahkan dalam hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman, ya ibnu Adam, law laqitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau berjumpa denganku pada hari kiamat, membawa setumpuk dosa seperti bumi ini, sebesar bumi ini, namun engkau datang kepadaku dengan membawa tauhid, dengan membawa akidah yang benar, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seluas bumi itu juga. Subhanallah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang akidahnya benar, Maka sungguh benar dakwah para nabi dan para rasul, dakwah pengajaran pendidikan yang dibawakan oleh seorang hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman, yang mengajar kepada anaknya pertama kali mengajarkan pendidikan tauhid, akidah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang paling zalim. Dan itu termasuk dosa yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Dan itu pula yang Rasul SAW, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana ketika beliau mengajarkan kepada anak paman beliau waktu masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wasiat Rasul, pendidikan Rasul yang luar biasa. Makanya muncul generasi yang tidak ada duanya di atas muka bumi, generasi para sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Mengapa mereka bisa menjadi baik? Karena sejak dini mereka dididik dengan pendidikan akidah yang benar, tauhid yang benar. Rasul SAW berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka. Bukan diajari urusan dunia dulu, namun diajari urusan apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Apa artinya? Jagalah perintah-perintah Allah dengan engkau melaksanakannya.
Jagalah larangan Allah dengan engkau meninggalkannya. Tentunya dengan apa? Belajar terlebih dahulu. Ihfadillah yahfadka. Jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Wahai anak kecil, jagalah Allah. Allah akan senantiasa ada di hadapanmu. Allah ada di atas langit. Namun Allah bersama kita dengan ilmunya. Bahkan kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, menjaga perintah Allah, menjaga agama Allah, Allah bersama kita dengan pertolongannya. Allah selalu menolong kita. Dalam riwayat lain, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dikala kita suka, maka Allah akan mengenali kita, menolong kita dikala juga intansurullah yang surkum. Tolonglah agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini pertama kali Rasul ajarkan. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, wahai anak kecil, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Diajarkan tauhid yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan diajari takut dengan gondoruwo, dengan nyiloro kidul, dengan hal-hal yang mistik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini pendidikan yang na'udzubillah min dzalik sangat bertentangan dengan pendidikan Rasulullah SAW. Diajarkan betul-betul seorang anak itu bergantung hatinya kepada Allah. Sejak dini diajarkan seperti itu. Minta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa kita harus meminta hanya kepada Allah? Karena semua takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan takdir yang Allah tuliskan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka berkumpul, bersekongkol untuk mencederai, mencelakakan, memudaratkan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa memudaratkan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Rufiatil aqlam wa jafatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering tinta-tinta. Diajarkan tauhid, diajarkan iman kepada takdir, diajarkan tidak boleh takut kecuali kepada Allah, diajarkan tidak boleh berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Ini pengajaran Rasul, pendidikan Rasul kepada anak-anak kaum muslimin. Maka sekali lagi, seperti tadi, apa hasilnya? Luar biasa. Bahkan seperti kita sampaikan tadi, Rasul SAW ketika di kota Makkah, dakwah beliau yang paling utama, qulu la ilaha illallah, ditanamkan tauhid, sehingga ketika mereka tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang besar, maka sungguh sangat luar biasa. Islam menjadi umat atau kaum muslim menjadi umat yang jaya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ketika itu mereka jaya dan muka bumi ini mereka bisa mengalahkan dua negara dikuasa. Namun sekarang ketika anak-anak kaum muslimin sudah dijauhkan dari pendidikan Islam yang benar, Islam, kaum muslimin ditindas di mana-mana. Kaum muslim meski mayoritas mereka seperti diombang-ambingkan oleh orang-orang non-muslimin. Mereka seperti buih di air bah atau di air lautan, tidak ada kekuatan karena tadi tidak ada dasar yang kuat, yaitu dasar akidah. Maka alhamdulillah di Mataram sudah ada mahat yang menyeru kepada tauhid dan sunnah, dan insya Allah ini merupakan cikal bakal bagi generasi negeri kita yang betul-betul membawa barokah di negeri kita ini. Karena kita harus yakin negeri kita ini penuh dengan kekayaan alamnya. Namun kenapa banyak kefakiran, banyak kemiskinan, banyak problematika, banyak musibah, banyak bencana? Jawabnya hanya satu. Allah berfirman, dan Allah yang maha tahu. Allah yang menurunkan musibah itu. Dan Allah maha tahu apa sebab musibah itu dan apa obatnya. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, memiliki akidah yang benar, dan mereka bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia tidak kurang orang yang pintar. Dalam urusan dunia luar biasa. Banyak
generasi-generasi negeri kita yang memiliki ilmu-ilmu dunia yang luar biasa, yang banyak digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang luar. Namun yang sangat kurang adalah tadi generasi yang membawa ilmu tauhid, yang membawa akidah yang benar, membawa bendera sunnah Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita tanamkan. Kita harus bangga dengan adanya mahat atau sekolah yang mengajarkan generasi Islam agama yang benar, yang berdasarkan sumber Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang betul-betul harus kita ta'awun alal birri wa taqwa, bekerja sama, bergotong royong demi terciptanya generasi yang diidam-idamkan oleh Islam dan kaum muslimin. Pendidikan di atas at-tauhid, di atas akidah yang sebenarnya, tanpa mengesampingkan masalah-masalah yang lainnya. Dalam Islam, tauhid yang paling diprioritaskan. Karena sekali lagi tadi, syirik yang merupakan lawan tauhid adalah kezaliman yang paling besar. Syirik yang merupakan lawan tauhid itu menyebabkan orang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik merupakan pembatal segala amal perbuatan kita. Haji 1000 kali pun kalau berbuat syirik tidak ada manfaatnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Demikian pula kalau orang itu berbuat syirik akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man daba li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang berbuat syirik, menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka inilah sekali lagi pendidikan yang harus betul-betul ditanamkan dan diprioritaskan, tanpa mengesampingkan pendidikan akhlak, tanpa mengesampingkan pendidikan masalah ibadah. Seperti yang kalau kita lihat dalam wasiat Luqman alaihissalam, wasiat pertama untuk bertauhid, wasiat kedua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak kami untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat berikutnya untuk mereka muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti dengan apa? Azab Allah. Jangan ditakuti dengan yang lainnya. Muraqabatullah, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi saqatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai bunayya, apapun, sekecil apapun yang ada di muka bumi ini, Allah pasti melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La takfa li khafiyah. Diajarkan anak itu muraqabatullah. Apalagi zaman seperti sekarang ini, dengan adanya gadget, kadang kalau tidak ada pendidikan Islam yang sebenarnya, bisa jadi anak itu berbuat maksiat meskipun dia di dalam kamarnya sendiri, tanpa pengawasan orang tua, bisa melihat hal-hal yang negatif. Maka diajarkan muraqabatullah. Orang tua nggak akan mungkin bisa mengawasi 24 jam. Namun kalau anak itu dididik dengan pendidikan Islam, diajarkan muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Allah mendengar apa yang diucapkan, Allah melihat apa yang diperbuat, dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas yang diperbuat tersebut. Maka seorang anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dulu ulama salaf mengatakan, silahkan Anda berbuat maksiat namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah alimun khabir, maha melihat, Allah maha mengetahui. Kemudian juga diajarkan kepada anak tersebut sebagaimana wasiat Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Rasul SAW mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk salat kalau sudah berusia 7 tahun. Dianjurkan, diajak untuk salat. Dan tentunya apa? Anak tersebut akan mau melaksanakannya kalau orang tuanya juga melaksanakannya. Jadilah Anda orang tua yang baik, baik kepala rumah tangga maupun asistennya, yaitu para ibu-ibu. Apalagi anak lebih banyak dengan ibunya. Makanya seorang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dataha a'data sya'ban thayyibal a'raqi. Seorang ibu adalah madrasah.
Ya, sebelum dimasukkan pondok, sebelum dimasukkan mahat, ya, atau pesantren, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka seorang ibu harus memperbaiki dirinya. Kalau dia mau anaknya baik, ya, kata penyair tadi, ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Jika engkau menyiapkan ibu tersebut dengan baik, maka akan tumbuh generasi yang baik. Ya, harus ada ta'awun, kerjasama antara ayah dan ibu untuk mendidik anaknya. Jangan hanya ibu saja, jangan hanya bapak saja. Dua-duanya bertanggung jawab. Dua-duanya harus punya andil untuk apa? Mendidik anaknya tersebut. Ya, seperti tadi masalah sholat. Anak tidak akan mungkin sholat kalau melihat orang tuanya tidak sholat. Maka beri contoh yang baik. Ku anfusakum dahulu. Baru apa? Wa ahlikum nara. Kemudian kata Rasulullah, ajarkan anak untuk berani amar ma'ruf nahi mungkar. Wa'mur bil ma'ruf wa nahi mungkar. Perintahkan untuk dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi anak itu betul-betul tumbuh menjadi generasi yang gentle, yang berani, tidak menjadi pengecut karena dia berani menyuruh kepada kebaikan, berani untuk apa? Melarang dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak. Ajarkan anak itu untuk apa? Bersabar. Karena memang kesabaran merupakan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Sampai-sampai kata Imam Ahmad, Allah turunkan lebih dari 90 ayat tentang kesabaran di dalam Al-Quranul Karim. Karena tidak akan mungkin orang itu bisa beribadah tanpa kesabaran. Tidak akan mungkin kita bisa jujur di sini tidak ada kesabaran. Hawanya mungkin panas, mungkin di sana ada acara-acara, mungkin lomba makan kerupuk dan seterusnya. Kita rela tinggal di sini demi kemaslahatan kita semuanya, demi kebahagiaan keluarga kita. Butuh kesabaran. Hidup tanpa sabar, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karasi fil jasad. Kesabaran itu seperti kepala dalam jasad. Tidak akan mungkin orang bisa hidup tanpa kepala. Demikian pula tidak akan mungkin orang itu bisa hidup tanpa kesabaran. Maka ditanamkan kepada anak untuk bersabar. Sabar untuk apa? Sekolah. Untuk mereka berjuang mendapatkan ilmu agama. Dan itu tidak mudah. Ilmu agama itu berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu ucapan yang tsaqila, yang berat. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, orang tua nggak sabar, anak nggak sabar, gagal dalam pendidikan. Itu suatu hal yang pasti. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas kekasaran, kerasnya seorang guru. Ini adalah hal yang wajib untuk kita perhatikan. Guru memiliki hak dan kewajiban. Di antara hak guru untuk dia bersikap tegas, keras. Jangan seperti kejadian kapal lalu di Jawa, ada guru memarahi muridnya, dipukuli sampai tulangnya bengkok, tulangnya patah dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan orang tuanya ikut andil memukul gurunya tersebut. Ini guru yang umum, apalagi guru agama. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada rasa syukur kepada pengajar, pendidik yang mereka miliki jasa yang luar biasa kepada kita semuanya. Maka sekali lagi harus ada ta'awun, pengertian, pemahaman yang benar tentang pendidikan ini. Butuh kesabaran. Anak tidak kerasan mungkin sehari, 2 hari, dikasih pengertian untuk bersabar. Bahwasanya semua kita pasti mengharapkan surga. Siapa yang nggak mengharapkan surga di sini? Tidak ada. Dan surga itu harus kita yakini. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Perlu kesabaran. Orang sholat 5 waktu butuh kesabaran. Orang belajar ilmu agama butuh kesabaran. Hari Ahad mungkin banyak orang berlibur, berekreasi. Kita mungkin belajar ilmu agama. Kita dulu di majelis ilmu. Kita mungkin banyak mengaji. Maka butuh kesabaran. Surga itu mahal harganya. Harus disebut dengan yang mahal dalam diri kita. Di antaranya dengan membiayai anak, dengan kita bersabar memberikan pendidikan kepada anak. Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimi. Bersabarlah dengan adanya peraturan yang tegas, yang keras, mungkin nggak cocok dengan hati kita, cuma yakini insyaallah demi kemaslahatan anak kita. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena kegagalan orang itu belajar itu karena tidak sabar
terhadap sikap seorang pengajar tersebut. Sebetulnya pengajar kalau tidak dibolehkan kelas sebenarnya lebih enak, nyantai saja. Kamu berhasil nggak berhasil terserah. Kamu mau hafal, kamu mau gimana terserah. Namun terkadang pendidik ada jiwa tanggung jawab, harus anak yang sukses, maka ditempuh segala jalan. Kadang dengan halus, terkadang dengan sedikit keras, disiplin yang tegas, demi kemaslahatan anak tersebut. Maka orang tua juga harus punya pengertian. Jangan sampai anaknya sedikit marah. Sampai juga di Surabaya sana ada kisah seorang orang tua melaporkan guru kepada pengadilan, diadili sang guru tersebut. Padahal sekedar memarahi anaknya, memang anaknya kurang mungkin kurang berajar dan sebagainya, dimarahi. Namun apa, dilaporkan ke pengadilan. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada rasa syukur kepada sang guru tersebut. Pada Rasul mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Bagaimana seorang guru yang mereka curahkan seluruh harta atau mungkin tenaga mereka, waktu mereka untuk mendidik, namun sampai apa? Dilaporkan ke pengadilan. Naudzubillah min dzalik. Maka ingat, sekali lagi, pendidikan akan sukses kalau ada kerjasama antara semua pihak. Dan ingat ucapan Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir ali arba'ani wafatihi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang pada waktu masa mudanya, mungkin masa ABG-nya, tidak belajar ilmu agama, maka kata beliau, ucapkan takbir 4 kali. Alias apa? Pemuda, anak ABG yang nggak belajar agama, itu tidak ada harganya. Karena mereka akan menjadi sampah masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Fa innal fata bil ilmi watuqah. Karena namanya anak muda itu yang paling mulia adalah dilihat dari ilmu agamanya dan dilihat daripada ketakwaannya. Jika tidak ada keduanya, kata beliau, tidak ada artinya bentuk penampilannya, gaya tubuhnya ataupun penampilannya. Semuanya sekali lagi itu akan berhasil dengan adanya kerjasama antara semua pihak, antara pihak sekolah dan juga orang tua. Jangan sampai orang tua mengatakan, ya itu urusannya sekolah. Tidak, semuanya punya andil, punya tanggung jawab untuk mencetak generasi Islam dan kaum muslim yang tangguh, yang betul-betul memiliki akidah yang lurus sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup ada? Berapa nih? Soal jawab? Ya, kalau mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, silahkan. Silakan, pertanyaan ini untuk Ustaz. Jangan tanya masalah perizinan ke Ustaz. Yang ditanyakan yang terkait dengan apa yang beliau sampaikan dari materi. Kami persilahkan mungkin 2 orang dulu. Ibu-ibu mungkin bisa lewat kertas, ibu-ibu. Bisa diseberangkan kemari kertasnya supaya lebih efisien waktu. Silakan. Pertanyaannya langsung ke poin. Syukur Ustaz. Yang saya pertanyakan kaitan dengan topik kajian kita yang hari ini adalah mengenai biaya untuk pendidikan anak. Bagaimana kalau kita membiayai saudara, tapi kita tidak satu akidah. Contoh misal, kita akidah kita sekarang mengikuti sunnah, kemudian kita membiayai saudara kita yang tidak seakidah dengan sunnah. Terima kasih. Iya, kita biayai untuk dia sekolah di sekolah yang mengajarkan akidah ala sunnah, akidah tauhid dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita membiayai untuk mereka belajar akidah yang sesat dan menyesatkan, maka kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Kita termasuk yang ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong di atas kemaksiatan dan permusuhan. Padahal Allah mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dengan harta kita betul-betul memberikan fasilitas yang terbaik untuk saudara kita tersebut. Wallahu a'lam. Penanya berikutnya di belakang. Oh ini Pak Haji Nasibun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, khususnya untuk Ustaz Afwan. Saya sangat
berterima kasih hadir di majelis ini. Dan yang saya ingin sampaikan adalah pertanyaan barangkali sebagian besar kaum muslimin. Dan saya sering mendapat pertanyaan itu, karena kurang modal, jawaban saya agak-agak selalu umum, yaitu masalah kenapa kita di Indonesia ini sudah kita bertauhid benar, sudah kita paham hukum-hukum Islam secara benar, tapi kenapa kita tidak mampu, tidak bisa melaksanakannya? Karena pemerintah kita belum melaksanakan. Nah, bagaimana sikap kita di tengah masyarakat seperti ini? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaan luar biasa, ya. Dan ya semoga ya Allah berikan taufik untuk kita bisa menjawabnya. Yang pertama, statement bahwasanya kita kaum muslimin khususnya di negeri kita itu sudah paham akidah tauhid. Ya, kita katakan ini perlu diluruskan, ya. Jangankan masalah yang lebih mendalam lagi. Mungkin ya kalau kita mau sensus di sini saja, wallahu a'lam, ya. Apa arti la ilaha illallah? Ya. Bisa buat sensus? Tanya satu persatu di sini, ya. Ya. Coba, apa artinya, Pak? Oh, Masya Allah. Sudah cukup, ya. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Ya, kita bisa menampung dulu. Ada lain yang selain beliau. Ya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cina, Pak. Saya mengamati. Ya, dulu Pak, masih belum selesai. Masih sensus apa arti la ilaha illallah. Ya, ini masih sensus dulu, Pak. Saya kira masih ada pertanyaannya. Oh, ini nanti insya Allah setelah itu, Pak. Ya, sensusnya nanti belakangan. Cuma yang kita dapati banyak di antara kaum muslimin, ya, entah di media di mana-mana, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi dikatakan tidak ada sembahan selain Allah. Itu Pak, ya. Ya, kita katakan ini perlu diluruskan. Karena apa? Dari segi kenyataan fakta di lapangan, apakah ada sesembahan selain Allah? Hah? Apakah ada sesembahan selain Allah di atas muka bumi sekarang ini? Banyak. Orang Kristen menyembah Yesus. Ya, setiap agama punya apa? Sesembahan. Bahkan sebagian kaum muslimin punya sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah kerbau, ada enggak? Bukan hanya non-muslim, kaum muslimin menyembah apa? Kerbau. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya kerbau itu bisa berbicara, sungguh bodohnya kamu. Kan? Kerbau lambang kebodohan, disembah. Mana yang dibodoh? Kerbau atau manusia yang menyembahnya? Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau dikatakan kita ini kaum muslimin di negeri kita ini sudah paham tauhid akidah, ini perlu diluruskan statementnya, sensusnya kurang benar kalau itu, Soalnya tadi bagaimana kaum muslimin masih menyembah apa? Kerbau-kerbau yang dikerahmatkan tersebut. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adan lasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh kami akan masukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Mereka punya hati namun tidak untuk memikirkan kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka punya penglihatan namun tidak untuk melihat kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak hari disembah, yang sesat apa? Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, tidak benar kalau mengartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Karena apa? Di lapangan banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, arti la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah
dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disembah, cuma mereka nggak benar untuk disembah. Namun yang benar disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Dan itu yang dipahami oleh para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat tadi ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an i'budallah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan mereka? An i'budallah. Ini artilah Allah. Sembah Allah saja, tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun arti yang banyak ya dipakai oleh kaum muslimin, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini juga sama dengan tadi. Apakah ada Tuhan-Tuhan di atas muka bumi selain Allah? Banyak. Namun mereka Tuhan-Tuhan yang batil. Ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, ya. Dan selain Allah sesembahan yang batil. Betul mereka disembah, namun disembah dengan cara yang batil. Mereka sesembahan yang tidak layak disembah, ya. Dan ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang mengkeramatkan keris, menyembah keris. Ada yang menyembah kerbau tadi, menyembah ya pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan keramat, minta-minta di sana. Ini yang Rasul sabdakan tadi. Banyak kaum muslimin yang akan menyembah berhala. Ya, baik berhala berupa tadi kuburan keramat, pohon keramat, keris keramat dan sebagainya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, maka ini pendidikan yang harus ditanamkan terus kepada kaum muslimin. Dakwah kepada tauhid, karena banyak kaum muslimin nggak paham tauhid. Ya, mereka hanya meyakini namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah, seperti orang Nasara. Kita katakan bukan hanya itu saja syirik. Tawassul kepada orang yang telah mati, minta syafaat kepada yang mati, baik kepada nabi, wali, itu syirik kata Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulfah. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, mana buduh, kami tidak menyembah wali yang telah mati ini, namun kami hanya menjadikan mereka seperti perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah mengatakan mereka telah berbuat apa? Syirik, menjadikan sekutu bagi Allah. Karena apa? Ya, mereka tawassul, menjadikan wali itu sebagai perantara. Contoh misalnya, mereka mengatakan, wahai wali fulan, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Naudzubillah min dzalik, wali disuruh jadi apa? Jadi kurir. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang yang telah mati tidak akan mungkin bisa mendengarkan ucapan doa orang yang masih apa? Masih hidup. Allah mengatakan, wa ma anta bimusmin man fil kubur. Ya. Tidak akan mungkin engkau bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang telah dikubur. Ya. Bagaimana mungkin bisa mengabulkan doa? Bagaimana mungkin bisa menyampaikan doa kepada Allah? Mereka semuanya dihisab oleh Allah masing-masing. Ya, tidak ada yang saling membantu. Ketika sudah di alam barzah, hanya amal soleh dan akidah yang as-sahihah. Maka ini yang harus betul-betul diperhatikan. Banyak kaum muslimin yang salah memahami la ilaha illallah dan juga salah mempraktekkan la ilaha illallah, dan mereka banyak menyimpang dari la ilaha illallah. Maka itulah salah satu sebab yang kita sampaikan tadi, sumber bencana musibah di negeri kita ini. Karena banyak bukan hanya non-muslim, kaum muslimin yang berbuat syirik kepada Allah. Berapa banyak kaum muslimin membuat ritual membuang kepala kerbau di lautan untuk sang penunggu lautan. Kalau di Jawa sana ada Nyiloro Kidul, Pantai Selatan, mereka menganggap itu sebagai pemilik pengatur Pantai Selatan, padahal ini syirik kepada Allah. Orang musyrikin jahiliyah lebih baik daripada mereka. Orang musyrikin jahiliyah, kata Allah, kalau mereka ditanya, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayakununa Allah. Katakanlah Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan atau siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Kalau orang sekarang sebagian kaum muslimin ketika panen raya mengatakan ini dari Dewi Dewi Sri, naudzubillah min dzalik. Ya.
Tidak ingat ini adalah apa? Rezeki dari Allah. Bagaimana mungkin mereka akan bisa barokah ketika Allah beri nikmat, mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Menyandarkan rezeki kepada Dewi Sri. Kalau menang lomba, Dewi siapa? Ayah. Naudzubillah min dzalik. Ya, syirik yang tidak apa? Terasa telah menjangkiti hati-hati dan lisan-lisan kaum muslimin. Ketika bersumpah terkadang mengatakan demi Nabi. Ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ya, mereka lebih takut bersumpah ya dengan para wali daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat pedagang, sebagai pedagang, kalau disuruh bersumpah dengan Allah mudah, demi Allah saya beli ya barang ini dengan harga ini, padahal dusta, berani dia. Cuma sebagai kaum muslimin kalau sudah mengatakan demi ya mungkin Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya, takut untuk berdusta. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini apa? Menduakan Allah, sudah menduakan dan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi kita katakan bagaimana mereka akan dibarokahi. Rezeki saja mereka sandarkan kepada selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam semesta? Serentak orang musyrikin menjawab, fasayakurun Allah yang mengatur semuanya. Namun mereka mengatakan pantai selatan yang mengatur Nyiloro Kidul. Kalau pakai baju hijau nanti akan apa? Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah apa? Milik. Ya, ini syiriknya lebih parah dibandingkan syirik kaum jahiliyah. Makanya dakwah tauhid perlu ditanamkan di negeri kita ini agar barokah. Sebagaimana janji Allah tadi. Maka sekali lagi tidak benar kalau dikatakan kaum muslimin sudah paham at-tauhid. Mengamalkan tauhid masih kurang. Makanya ini sebab yang di atas juga tidak benar. Dalam Al-Quran, kesalahan pemimpin, kezaliman pemimpin, itu sebab utama yang di bawah juga zalim. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadz-dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang zalim di atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka. Sekarang yang korupsi, apakah pejabat saja? Di pasar tidak ada yang korupsi, di toko-toko tidak ada yang korupsi. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan selalu menyalahkan yang di atas. Dan Allah telah mengatakan apa solusi bagi problematika umat ini, bagi negeri kita? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu negeri sampai mereka sendiri merubah diri mereka. Dan itu dimulai dari rumah tangga, dimulai dari pendidikan anak, keluarga, istri, ya orang tua. Ini kalau sudah baik, negeri kita akan baik. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Al-Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib pernah diprotes oleh sebagai rakyatnya bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab lebih baik daripada kepemimpinan wahai Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban Ali? Iya, betul. Karena yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab adalah para sahabat. Masyarakatnya adalah masyarakat yang baik, pemimpinnya baik. Ya. Makanya dulu juga seorang khalifah Harun Al-Mansur pernah dikeluhkan tentang gubernur-gubernurnya. Kata beliau, kama takunu yuwalla alaikum. Bahwasanya pemimpin itu cermin rakyatnya atau cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, yang keluar di cermin itu baik atau jelek? Ya begitu. Maka jangan terus menyalahkan yang di atas. Yang bawah harus banyak introspeksi. Yang atas banyak berbuat zalim, karena yang di bawah juga banyak apa? Yang zalim. Maka sekali lagi, kaum muslimin harus sadar, inilah Islam. Bahwasanya solusi itu dari diri kita masing-masing. Itu janji Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makanya ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi yang hidup pada abad 8 Hijriah kurang lebih. Beliau mengatakan dalam Syarah Tahawiyah, Fa'idha aradar ra'iyatu an yatakhallasu min zulmil amil zalim falyatruku zulmah. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman.
Dan yang paling zalim adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap pemimpin yang ideal, sedangkan kita masih banyak berbuat dosa, akidah tidak paham, akidah itu banyak menyimpang. Bagaimana akan muncul pemimpin yang baik, Maka sekali lagi semuanya harus punya tanggung jawab masing-masing untuk membenahi negeri kita, paling tidak di antaranya dengan kita mendidik generasi kaum muslimin, generasi muda ini agar bisa membawa Islam kepada kemuliaan, kejayaan, dan juga kepada kemakmuran negeri kita yang kita cinta ini. Wallahu a'lam. Cukup mungkin saja. Masih ada satu sesi lagi. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Al-Fadhil Abdurrahman Tauqasi. Banyak sekali mutiara hikmah dari mutiara ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya lewat masuk kanan keluar kiri, tapi tidak-tidaknya ada oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Sebagai bekal kita juga untuk mendampingi pendidikan anak-anak kita di rumah, mendampingi apa yang mereka dapatkan di pondok. Karena beliau sampaikan tadi, justru yang paling bertanggung jawab adalah Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu di rumah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan tadi, semakin selaras, semakin seirama langkah-langkah kita. Ketika di pondok seperti ke kanan atau lurus, ya maka di rumah juga lurus lah. Sehingga sama-sama betul-betul anak-anak ini tidak bingung